Shalom dan selamat pagi sidang jemaat yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah online GP Kris Kelapa Gading. Saya berharap dimanapun kita berada, kita tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa bersuka cita di dalam perlindungan kasih Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa warta jemaat yang berkenaan dengan ibadah kita dalam sepekan. Warta yang pertama, pada hari Kamis pukul 19.00 akan diadakan kebaktian doa dalam bentuk faith lewat aplikasi Zoom. Untuk link ibadah akan di-sharekan melalui grup jemaat. Pada hari Sabtu pukul 17.30 akan diadakan ibadah remaja lewat Google Meet. Pada pukul 19.00 akan diadakan ibadah pemuda lewat Google Meet. Dan untuk setiap link ibadah akan di-sharekan melalui grup jemaat. Pada hari Minggu, pukul 9.00 adik-adik sekolah minggu kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kemudian pada pukul 10.30 kembali kita akan bertemu dan beribadah bersama-sama lewat channel YouTube GPKS Kelapa Gading. Biarlah lewat setiap ibadah-ibadah yang kita ikuti bersama, kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan kita semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan dan perpuluhan yang telah diberikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati saudara sekalian dan keluarga dimanapun berada. Baik jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan Penghibur kita Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita dari awal hingga selesai. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari jemaat Tuhan di hari yang spesial ini, di hari yang khusus yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kita mau datang di hadapan Tuhan, kita masuk dalam altar Tuhan, kita mau menyembah Dia, memuji Dia, karena kita tahu pada hari ini kita akan mendapatkan satu berkat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang menuntun kita di dalam kehidupan kita. Kita menaikkan pujian, sujud di altarnya. Seorang pun mengerti bebanku, mudahnya Yesus, apa yang harus ku
Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya yang uniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita menaikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Bila hati terasa Bila berat, hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya yang uniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang uniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh hati kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan akan kebaikan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Jika pada hari ini kami ada sebagaimana kami ada, bukanlah karena kehebatan atau kekuatan kami Tuhan,
Namun semua itu karena anugerah Tuhan bagi setiap kami, anak-anak Tuhan yang mau datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau datang di altar Tuhan, sujud menyembah kepada Engkau pada hari ini. Kiranya Engkau yang akan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik, dan berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan bagi setiap kami. Biarlah firman Tuhan tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi biarlah boleh menjadi berkat bagi setiap kami dalam kami menjalankan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali menaikkan pujian. Karena kita tahu hari ini adalah hari yang Tuhan telah jadikan bagi setiap kita. Kita mau bersuka di dalam Tuhan, kita menaikkan pujian. Bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita menaikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, esok bersuka, bersuka, sekarang bersuka, bersuka, bersuka Baik jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelum itu, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hati kita boleh seperti bejana yang setiap dibentuk oleh Tuhan untuk seturut dan sesuai dengan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Kita akan menaikkan pujian seperti bejana. Demikianlah hidupku dalam tangan-Mu Tuhan.
tengah pencobaan, dera dan aniaya akan membuatku sempurna menjadi bujana indah. Seperti bejana Tuhan bentuklah hatiku, ubahkanlah seturut kehendak-Mu. Seperti bejana Tuhan pakailah hidupku, jadikanlah sesuai rencana-Mu. Lebih sungguh lagi kita katakan seperti tanah liat. Seperti tanah liat dalam tangan pejunan, demikianlah hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Di tengah pencobaan, dera dan aniaya akan membuatku sempurna menjadi bejana indah. Seperti bejana Tuhan bentuklah, Tuhan bentuklah hatiku, ubahkanlah seturut kehendak-Mu. Seperti bejana Tuhan pakailah hidupku, jadikanlah sesuai rencana-Mu. Seperti bejana Tuhan bentuklah hatiku, ubahkanlah seturut kehendak-Mu. Seperti bejana Tuhan pakailah hidupku, jadikanlah sesuai rencana-Mu. Jadikanlah sesuai rencana-Mu. Jadikanlah sesuai rencana-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi kepada Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh meninggikan nama Tuhan, dan saat ini kami akan diberkati lagi oleh firman Tuhan yang telah Engkau firmankan bagi kami. Kiranya Engkau berkenan memakai hamba-Mu yang hina ini untuk menjadi saluran berkat firman-Mu boleh disampaikan bagi jemaat Tuhan semua, bagi kami semua. Dan mohon Roh Kudus Tuhan memberkati, menyiapkan hati kami, sehingga hati kami boleh menjadi tanah yang subur, di mana firman-Mu boleh disampaikan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakannya bagi kita. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka. Dan orang-orang yang didapat mereka, orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu.
Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur, Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada hari ini yaitu God's will, ya. Bagaimana kita memahami dan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Bapak Ibu sekalian, tentu kita hidup di masa pragmatisme dan instannya, sehingga memungkinkan kita untuk sulit memahami dan melakukan kehendak Tuhan dengan benar. Acap sekali ketika kita memiliki kesibukan, kita enggan sekali untuk memiliki kesabaran melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ingin sabar, tetapi ada aja cara kita untuk tidak sabar, sehingga kita gagal melakukan kehendak Allah yang menghendaki kita untuk sabar. Kita gagal melakukan kehendak Allah yang ingin kita mengasihi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya bagi kita, mungkinkah kita mengenal kehendak Allah sehingga kita bisa melakukan kehendak Allah itu? Jawabannya bisa, ya. Karena kalau kita katakan kita tidak bisa, maka kita sedang masuk dalam suatu filsafat skeptisisme dan agnostisisme yang mengatakan bahwa manusia tidak mungkin mengenal realitas yang terakhir itu. Tentu saja ini bukan ajaran Kristen yang kita bisa terima. Bapak Ibu sekalian, di dalam pasal 12 ini kita ayat 1 sampai 9 kita akan melihatnya, mempelajari teks ini dengan melihat teks sebelum dan sesudah, ya. Bahkan teks-teks lain yang membahas perihal ini. Kita tidak menafsir teks ini secara terpecah-pecah begitu, ya. Karena kita memiliki Alkitab yang utuh, ya. Konteks memiliki kesinambungan, konteks pasal sebelum dan sesudah, ya. Alkitab sesudah dan sebelum. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita melihat di pasal 11 itu kita melihat ada suatu kesamaan di sini, ya. Di mana menara Babel itu dibangun tinggi langit, menjulang ke tinggi langit, menandakan apa? Mereka mau meninggikan diri, membanggakan diri. Mereka mau menghindari hukuman Tuhan kelak yang pernah dulu terjadi di zaman air bah. Jadi dengan mereka membangun, mereka pasti bisa lepas daripada ancaman itu, ya. Tapi juga kita melihat ketika mereka membangun menara itu menjulang sampai ke langit, artinya apa? Mereka mencoba ingin menjangkau Allah, ya. Mereka berpikir bahwa mereka bisa menjangkau Allah, bahkan mereka bisa menjadi sama dengan Allah. Tetapi berbeda Bapak Ibu sekalian. Di masa Abraham ini kita melihat bahwa Abraham juga akan menjadi orang yang dikenal, famous. Akan menjadi terkenal, menjadi bangsa yang hebat, menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang dikenal oleh bangsa yang lain, menjadi bangsa yang bisa menjadi saluran berkat. Nah, yang membedakan apa Bapak Ibu sekalian? Di sini adalah Abraham, di sini kita melihat bahwa Allah yang memberkati, Allah yang menghendaki, Allah yang memiliki keputusan. Di menara Babel orang mencari nama untuk dirinya sendiri. Di Abraham ini kita melihat bahwa Tuhan yang memberikan bangsa menjadi bangsa yang besar, Tuhan yang memberikan nama, Tuhan yang memberikan ketenaran dengan bangsa-bangsa lain. Jadi di sini bedanya Bapak sekalian. Nah, kita melihat di sini tentu kehendak kita, ya. Sama-sama mungkin kita ingin dibesarkan, diagungkan, dikenal oleh banyak orang. Tuhan juga bisa melakukan itu, tetapi nah kita melihat di sini, ya. Tuhan punya kehendak. Kalau kehendak Tuhan itu ingin membesarkan kita, maka itu adalah sesuatu yang menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi jika kita mencari membesarkan nama kita sendiri, mencari popularitas diri sendiri, maka yang terjadi apa? Tuhan justru bukan hanya tidak menghendakinya, justru Tuhan akan turun dan menggagalkan rencana kita.
Oleh karena itu kita mau belajar di sini Bapak Ibu sekalian. Kita melihat kehendak Allah bagi Abraham, ya. Kehendak Allah bagi Abraham. Kita melihat di sini Bapak Ibu sekalian, apa kehendak Allah bagi Abraham? Bagaimana Abraham meresponi dan melakukan kehendak Allah itu sesuai dengan kehendak Allah dan itu benar. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak sekalian, yang pertama yang mau kita lihat, kita mau belajar daripada Abraham. Di sini kita melihat ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, poin pertama yang mau kita pelajari di sini adalah kita harus hidup sesuai dengan standarnya firman Tuhan. Ya. Kita tidak bisa hidup berdasarkan pola pikir kita. Kita tidak bisa hidup berjalan melakukan tindakan berdasarkan sugesti kita. Kita tidak bisa melakukan ini dan itu berdasarkan feeling kita, hati nurani kita, pikiran kita, logika kita yang berdosa ini. Tapi kita bisa melakukan kehendak Allah dengan baik dan benar itu, yaitu apa? Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, ketika Allah memberikan firman kepada Abraham, maka di situ Abraham bisa melangkah, bisa bertindak, bisa mengambil sikap. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur bahwa Allah tidak hanya memberikan penyataan umum yang bisa kita lihat, yang bisa menyaksikan kebesaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi itu tidak cukup Bapak Ibu sekalian. Maka diberikan kepada kita penyataan khusus. Penyataan khusus ini tidak hanya perihal untuk kita boleh menyadari keselamatan kita di dalam Tuhan, ya. Tidak hanya membawa kita boleh diselamatkan melalui penyataan khusus ini yang di dalam Kristus, tetapi juga Alkitab itu merupakan penyataan khusus Allah yang diberikan kepada manusia. Melalui Alkitab Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui diri Allah, kita mengetahui atribut Allah, kita mengetahui kekudusan Allah, kita mengetahui apa yang dikehendaki Allah bagi kita. Kita mengetahui apa yang ingin Allah mau untuk kita lakukan. Tidak ada otoritas lain yang bisa kita pakai, termasuk gereja sekalipun Bapak Ibu sekalian. Tidak ada. Kita tidak bisa menggantikan otoritas Alkitab melalui budaya tradisi kita. Ya. Dan otoritas Alkitab ini Bapak Ibu sekalian tidak bisa digantikan oleh otoritas apapun. Bapak Ibu sekalian, firman Allah yang diberikan kepada kita itu tidak bisa ditambahkan baik melalui wahyu yang baru dari roh. Ada yang berkata dari roh, saya telah mendapat wahyu Allah, saya telah bermimpi, saya telah berjumpa, saya telah diberikan wahyu yang baru oleh Allah. Kita tidak menerima itu. Atau bahkan tradisi manusia sekalipun. Ada banyak orang mungkin karena hanya banyak orang menyetujui, maka itu menjadi suatu kebenaran. Tidak. Bapak Ibu sekalian, kita melihat iman kekristenan, iman kita itu tidak dibangun berdasarkan filsafat dunia ini. Tidak dibangun atas dasar filsafat spekulatif, tetapi sebagai tanggapan kita atas respon kita terhadap apa yang dinyatakan Allah kepada kita. Kita melihat para reformator begitu memperjuangkan salah satu slogan itu sola scriptura, ya. Mereka begitu mengakui bahwa otoritas Alkitab adalah suatu sumber utama dan terakhir dalam semua masalah teologi dan semua kontroversi iman. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa Allah berfirman kepada Abraham, maka ia mengetahui kehendak Allah,
maka Abram bisa mendengar daripada apa yang Tuhan mau, dan Abram bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Melalui apa? Melalui firman. Tanpa firman kita semua dibutakan, tanpa firman kita semua bisa berjalan di dalam ketidakpastian. Tanpa firman mungkin kita bisa meragukan keselamatan kita. Tetapi melalui firman kita mengetahui apa itu kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau, bagaimana kepastian keselamatan kita, bagaimana kita caranya hidup suci di hadapan Tuhan, bagaimana caranya kita meyakini keselamatan kita di dalam Kristus, hanya di dalam Alkitab. Bapak Ibu sekalian, tentu kita melihat bahwa Allah tidak hanya berbicara di dalam ayat pasal 11 ayat 31, Bapak Ibu sekalian, kita melihat sekali lagi. Lalu Tera membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, ya. Di sini kita melihat Tera yang membawa. Tetapi kalau kita memperhatikan dalam Kejadian pasal 15 ayat 7, Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa di situ kita melihat bahwa Tuhan Allah mengkonfirmasi secara langsung bahwa Ia yang telah membawa engkau dari Ur Kasdim, daerahnya daripada Abraham, ya. Kita juga bisa melihat dari Nehemia 9 ayat 7 sampai 8. Kita juga bisa melihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 5. Di situ begitu jelas bahwa Allah telah jauh berfirman, tidak hanya di dalam masa di Haran ketika Allah berfirman kembali kepada Abram, tapi firman itu sudah diucapkan sebelum itu. Sebelum mereka masuk di Haran, Allah sudah berfirman. Di sini artinya apa? Ketika Abraham mendapat firman di situ, dia bisa melakukan kehendak Allah dengan tepat, dengan benar. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, ada firman yang terus disampaikan kepada kita. Berbagai bentuk kita bisa belajar, ada Alkitab kita di rumah yang bisa kita pelajari. Ada persekutuan doa yang bisa kita ikuti. Kaum muda bisa mengikuti persekutuan umum, persekutuan youth, dan bisa mengikuti persekutuan lain yang bisa memberikan kita suatu pengetahuan akan Allah. Memang kita semakin memahami kehendaknya bagi kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang mau kita pelajari di sini adalah, ya, yang mau kita pelajari di sini, yang kedua itu adalah taat dan setia, ya. Bagaimana kita melakukan kehendak Allah secara baik dan benar? Maka di sini kita harus taat dan setia menjalani dan menantikan kehendak Tuhan. Seperti saya sudah katakan, di zaman yang serba instan ini Bapak Ibu sekalian, acap sekali kita tidak terlalu mau menunggu waktu itu. Padahal teologi waktu di dalam Alkitab itu begitu jelas sekali dinyatakan kepada kita. Di sini Bapak Ibu sekalian kita melihat di ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah, ya. Perintahnya jelas, pergilah. Di sini katakan keluarlah. Ini tentu suatu perintah yang tidak mengenakan Bapak Ibu sekalian, ya. Suatu perintah, suatu kehendak Allah yang tidak mengenakan tentu saja bagi Abraham. Bagaimana ini tidak mengenakan Bapak Ibu sekalian? Karena jelas kita melihat bahwa dia diperintahkan untuk keluar, meninggalkan ayah, meninggalkan kerabat, meninggalkan tanah kelahiran, dan memasuki tanah yang tidak jelas diberitahukan. Tentu ini sesuatu yang sangat menyakitkan, kejam, dan menurut kita tidak logis. Bapak Ibu sekalian, kita pasti maunya yang pasti-pasti, ya. Kita maunya yang pasti. Kalau bisa kita mengikut Tuhan, itu pasti sehat. Kalau kita mengikut Tuhan, itu pasti diberkati. Kalau kita mau mengikut Tuhan, pasti Tuhan bimbing. Kalau kita mau mengikut Tuhan, masa depan kita cerah. Kalau kita mau mengikut Tuhan, anak-anak kita diberkati. Kalau kita mau mengikut Tuhan, maunya anak kita setelah tamat langsung mendapat pekerjaan yang baik. Itu mau kita. Kita mau yang pasti. Tapi di sini justru Bapak Ibu sekalian, kita melihat perintah mengikut Tuhan justru sesuatu yang tidak mengenakan. Ya. Kita melihat Bapak Ibu sekalian, Abraham itu
memiliki latar belakang, ada bahwa Mesopotamia atau Ur itu mereka merupakan suatu penghasil emas yang terbaik. Jadi jelas Bapak sekalian, di sini ada suatu kehidupan yang begitu baik, ada keluarga, ada kenyamanan, ada yang bisa dinikmati, yang bisa daripada mengikut Tuhan yang tidak pasti itu capek berjalan sebagai peziarah di padang gurun. Ya. Tidak ada kepastian, tentu ini kita tidak mau ya. Tapi kita melihat di sini Bapak sekalian, bahkan di ayat ketika 31 di situ Allah berfirman kepada Abram, kalau kita melihat di dalam kisah para rasul tadi, bahwa di situ Allah berfirman kepada Abram untuk meninggalkan, itu terjadi ketika ayahnya sudah meninggal. Ya, itu bisa kita melihat ada di dalam teks dikatakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat seharusnya bagi Abram, dia bisa saja melupakan ini. Ya, dia sudah mengikut Tuhan, dia sudah meninggalkan semua, dia sudah meninggalkan tanah kelahirannya untuk meresponi firman. Dia sudah mau mencoba taat dan setia. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang terjadi apa? Justru dia kehilangan ayahnya di situ. Seharusnya yang terjadi adalah kekecewaan. Tetapi firman ini diberikan, ketika itu terjadi Allah berfirman kembali mengingatkan dia. Dan kita melihat Bapak sekalian, di sini Abram memiliki ketaatan dan kesetiaan. Ya. Semua kasih sayang terhadap diri, terhadap keluarga, terhadap kerabat, terhadap sahabat-sahabat di Ur Kasdim sekarang ditinggalkan. Keindahan mungkin kenyamanan yang ada di Haran sekarang ditinggalkan. Kasih sayangnya kepada dirinya ditundukkan, dan kasih sayangnya, kecintaannya kepada Allah dibangkitkan. Itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu sekalian, ketaatan dan kesetiaan merupakan poin yang begitu sentral di dalam Alkitab kita. Kita melihat bahwa Yesus Kristus sendiri telah memberikan teladan bagi kita. Kesetiaan yang begitu indah, ketaatannya begitu indah. Bapak Ibu sekalian, kalau saja Kristus mau secara instan menebus kita, bisa saja ia lakukan. Dia dari sorga mengatakan bahwa engkau sudah diselamatkan, dosamu diampuni, engkau tidak lagi memiliki musuh kepada Allah, engkau sudah diperdamaikan, engkau tidak lagi menjadi seteruku. Itu bisa saja dikerjakan. Tidak mesti harus menderita, tidak mesti harus sakit, tidak mesti harus dicaci maki, tidak mesti harus dihina, diolok-olok, tidak mesti harus terbatas, lahir di kandang yang hina, hidup di keluarga yang miskin. Bisa. Yesus bisa melakukan itu. Tetapi satu demi satu, nubuat itu, firman itu digenapi di dalam diri Yesus. Dia harus lahir di kandang yang hina. Dia harus bertumbuh di tengah-tengah kemiskinan. Dia harus hidup di tengah-tengah budaya. Dia harus hidup di tengah-tengah keterbatasan. Dia harus hidup diolok-olok, dia harus dicaci maki, bahkan dia harus mati di atas kayu salib untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Bapak Ibu sekalian, ini adalah suatu ketaatan yang mau diberikan, diajarkan kepada kita. Yesus Kristus rela melakukan kehendak Allah. Kepadanya ditimpakan dalam kemanusiaannya. Kita tahu bahwa Allah itu memang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi penebus. Dia harus mati, tetapi sebagai manusia tentu saja ia mengalami itu semua penderitaan itu yang berat, itu tidak mudah. Di satu sisi, Bapak Ibu sekalian, dia harus menjalankan kehendak Allah dan dia harus taat. Bapak Ibu sekalian, tentu ini juga yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, untuk kita melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan. Mungkin saat ini
kehendak Tuhan itu belum terjadi, tergenapi di dalam diri kita. Tapi bagaimana kita melakukan kehendak Allah itu? Ya kita harus taat. Sebagaimana Abraham dia taat. Ketaatan itu seharusnya sesuatu yang menyenangkan Bapak Ibu sekalian. Ya, sesuatu yang menyenangkan. Kadang-kadang memang tidak mudah untuk kita taat. Taat itu sesuatu yang berat untuk dijalankan. Yesus juga mengakui itu bahwa itu berat ketika dia taat. Dia harus mati, dia harus berdoa kepada Bapaknya. Dalam kemanusiaannya, kalau bisa cawan ini lalu daripada aku. Tetapi dia katakan, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendak mulai yang jadi. Bapak sekalian, ketaatan itu tidak mudah. Acap sekali sesuatu yang menyakitkan bagi kita. Tapi ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ketaatan orang Kristen adalah suatu ketaatan yang begitu menyenangkan, ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan sesuatu yang taat, setia kepada Tuhan. Kita harus berjuang untuk taat, ya. Bapak-Ibu sekalian, kita melihat Yesus dalam ketaatannya menjawab persoalan kita dua hal. Bahwa kita telah gagal mematuhi seluruh hukum. Hukum mengatakan untuk kita melakukan ini, kamu akan hidup. Tetapi kita justru gagal. Ya. Kita justru kadang melanggar hukum Allah. Ya. Semua orang yang melakukan hukum Taurat berada di bawah hukum kutuk. Tetapi Kristus menggenapi itu semua. Bapak Ibu sekalian, ketaatan tentu saja tidak untuk membawa kita untuk diselamatkan. Tentu saja tidak. Tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita tidak bisa tidak taat. Karena ketaatan itu adalah merupakan suatu buah daripada keselamatan yang harus terpancar di dalam kehidupan kita. Tanpa ketaatan, kita pasti gagal melakukan kehendak Tuhan. Kita pasti akan cenderung memberontak kepada kehendak Tuhan. Tanpa kesetiaan, kita pasti cenderung tidak akan sabar menantikan melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita melakukan kehendak Allah dengan baik dan benar, yaitu bergantung sepenuhnya pada pimpinan Tuhan. Ketika kita tidak tahu kehendak Tuhan, maka justru di situ kita semakin bergantung kepada Tuhan. Di sini jelas Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan Allah berfirman kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jelas bahwa meninggalkan ayah, meninggalkan negeri, meninggalkan sanak saudara, tetapi tidak jelas tujuannya. Jelas apa yang kita tinggalkan, tetapi tidak jelas kemana kita harus menuju. Bapak Ibu sekalian, di sini adalah sesuatu yang dituntut daripada Abram, yaitu iman, ya. Kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Kadang-kadang justru Bapak Ibu sekalian, kalau justru itu jelas membuat kita justru tidak enggan melakukan kehendak Tuhan bagi kita. Acap sekali ketika kita melihat ketika Terah masih hidup membawa anak-anaknya. Di situ Tuhan belum memerintahkan. Karena apa? Acap sekali kehidupan ayah daripada Abram, yaitu Terah itu sendiri, menjadi penghambat di dalam rencana Allah. Ya. Kita melihat Bapak Ibu sekalian, di sini ada terlihat Terah yang berinisiatif, tapi di situ kita juga melihat bahwa Tuhan yang telah berinisiatif di dalam membawa Abraham keluar dari Ur Kasdim menuju Haran dan kemudian akan masuk ke tanah yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tentu mengapa Tuhan Allah memerintahkan meninggalkan yang pasti tapi tidak memberikan yang pasti? Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa
menantikan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita sungguh terbatas memahami dan melakukan kehendak Tuhan, maka di situ kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak bergantung kepada kekuatan kita, kita tidak bergantung kepada kemampuan intelek kita, kita tidak bergantung sepenuhnya kepada kapasitas diri kita. Tapi ketidakpastian itu justru membuat kita semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tentu Abraham di dalam Ibrani pasal 11 ayat 9, 8 sampai 9 kita melihat di situ bahwa karena iman Abraham taat. Taat, dia pergi ke tanah yang dijanjikan, yang belum pasti itu, yang belum ditahunya, tapi dia dengan taat. Karena apa? Dia beriman kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, Bapak sekalian. Ketika kita mau melakukan kehendak Allah, kita dituntut untuk bergantung sepenuhnya, menggumuli segala sesuatu. Kita tidak bisa secara langsung, tetapi kita perlu pergumulan, memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Bapak sekalian, kita dituntut untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pikiran kita. Jika Tuhan memberikan sesuatu yang pasti kepada Abraham, mungkin dia akan cenderung untuk melakukan kesalahan seperti halnya kepada Musa. Ia salah memprediksi cara kerja Tuhan. Ia gegabah melakukan sehingga dia harus mengulang kembali pembentukan Tuhan 40 tahun. Tidak apa-apa lama, tidak apa-apa. Tuhan akan setia menanti untuk mempersiapkan hambanya. Tetapi di sini kita belajar ya, Allah begitu menuntut iman, kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak sekalian, kita masuk dalam poin yang keempat sekaligus terakhir. Kita melihat di sini Bapak sekalian, ayat 4, kita melihat di sini ayat 3 ya. Ayat 3 dikatakan demikian. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak sekalian, yang kedua, yang terakhir, yang keempat, untuk kita melakukan kehendak Allah dengan baik dan benar, yaitu apa? Hidup berorientasi menjadi berkat. Ya. Hidup berorientasi menjadi berkat. Mengapa di dalam menara Babel orang salah? Bahkan Allah turun untuk menggagalkan rencana. Karena apa? Mereka berorientasi kepada diri mereka sendiri. Mereka tidak berorientasi untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Mereka tidak berorientasi justru bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi justru mereka mau membanggakan diri, meninggikan diri. Bahwa mereka bisa mencapai Allah itu. Mereka bisa menghindari segala sesuatu yang mungkin Allah akan buat lagi seperti air bah itu. Tetapi kita melihat di sini Bapak sekalian, Abraham itu diberkati, tidak diberkati untuk dirinya sendiri. Diberkati apa? Untuk menjadi berkat. Kalau kita melihat Bapak sekalian di ayat yang ke-7, ayat 7, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi jelas Bapak sekalian, dia ketika Tuhan menampakkan diri di situ, Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Artinya apa? Dia mau mendirikan mezbah itu bukan seperti yang dilakukan oleh menara Babel, orang-orang di dalam masa menara Babel untuk meninggikan diri mereka, tetapi di sini dia mau mendirikan mezbah untuk memuliakan, memperkenan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di sini kita penting ya. Di sini Israel kita melihat, ketika Israel, kita melihat juga Israel tidak besar seperti halnya apa yang digambarkan, bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar, engkau akan dikenal.
kita Israel begitu kecil juga Bapak Ibu sekalian. Ada bangsa yang begitu besar, ada Babel, ada Mesir. Tetapi yang besar di sini, hal besar yang Tuhan mau tunjukkan itu adalah ketika orang Israel itu menjadi berkat. Nah, ini yang poin yang penting. Orang Israel itu besar ketika mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini, kita lihat bahwa di sini mereka menjadi saluran berkat Tuhan. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih mulia ketika dibanding kita menikmati berkat itu. Tapi yang paling indah itu adalah ketika kita boleh menjadi saluran berkat Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ya, menjadi saluran berkat Tuhan. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, di dalam tafsiran ini, di dalam ayat ini, di ayat 3, kita melihat di situ sebenarnya itu menunjuk kepada Kejadian 22 ayat 18, dan ditafsirkan itu sebenarnya di dalam Kristus, ya. Kisah Rasul 3 ayat 25, ya. Tidak menuju kepada semua orang, semua bangsa, tetapi itu hanya menuju kepada satu pribadi, yaitu di dalam Kristus, ya. Di dalam Kristus semua orang, semua bangsa akan diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian Galatia 3 ayat 16, ya. Galatia 3 ayat 16, di situ dikatakan demikian. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunan seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Bapak Ibu sekalian, kita harus sadar bahwa ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita menjadi saluran berkat Tuhan. Di dalam Kristus kita dimungkinkan menikmati berkat dan dimungkinkan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, apa kehendak Tuhan? Bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan? Ya, kita harus melihat bahwa berkat yang kita terima, berkat yang kita peroleh saat ini, itu tidak untuk kita nikmati sendiri. Ketika kita pintar, kita tidak pintar untuk diri kita sendiri. Ketika kita memiliki kemampuan apapun, kita tidak menyimpan untuk diri kita sendiri, tetapi kita dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu sekalian, ketika Abraham tidak memahami hal ini, ketika dia masuk di Mesir, ketika dia mementingkan diri sendiri, ketika dia mementingkan keluarganya dalam konteks besar, bahkan dia hanya mementingkan dirinya sendiri, bahkan dia tidak peduli dengan istrinya Sarai, meskipun istrinya Sarai akan diambil daripada Raja Firaun, meskipun dia mungkin akan dizolimi oleh orang-orang Mesir, oleh Raja Firaun, dia tidak peduli Bapak sekalian. Yang penting dia selamat, yang penting dia tidak dibunuh, yang penting dia hidup. Tapi justru di situ Bapak sekalian, apa? Dia menjadi curse untuk orang lain. Dia tidak menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ini apa? Ketika dia tidak memahami ini Bapak sekalian, ketika kita berorientasi kepada diri kita, maka kita tidak akan mengalirkan menjadi sampel berkatnya Tuhan bagi orang lain. Tapi justru kita apa? Curse, kita justru mengeluarkan kutuk bagi orang lain, mengeluarkan sesuatu yang tidak baik. Bapak Ibu sekalian, tentu kita sendiri mau menjadi saluran berkat Tuhan di dalam pelayanan, di dalam persekutuan kita, dan itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Oleh karena itu, biarlah kehendak Tuhan bagi kita. Kehendak Tuhan apa? Mau mengikut Dia. Kehendak Tuhan apa? Dia mau kita menjadi bangsa yang boleh menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, biarlah poin-poin yang kita sudah pelajari ini menjadi pedoman kita melakukan kehendak Tuhan dengan baik dan benar. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh melakukan yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau telah menyatakan kehendak-Mu di dalam firman-Mu, dan biarlah kami melakukannya dengan setia dan taat,
dan kami boleh melihat diri kami dipakai oleh Tuhan tidak untuk berorientasi kepada diri kami, tapi kami mau menjadi saluran berkat Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran Tuhan, pelaku-pelaku kehendak Tuhan di tempat kerja kami, di tempat sekolah kami, di tempat pelayanan kami, dimanapun kami hadir, bahkan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terpuji termulia nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin atas kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan boleh menjadi berkat, kekuatan baru dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Untuk meresponi firman Tuhan pada hari ini, kita akan menaikkan pujian dari KPRI nomor 124, Kehendak Tuhan Jadikanlah. Kehendak Tuhan jadikanlah, ku tanah liat kau penjunan, bentuklah aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Kehendak Tuhan jadikanlah sucikan, di hadirat-Mu ku berserah, Yesus Tuhanku, oh terimalah. Musik saja. Kehendak Tuhan jadikanlah, pegang hidupku agar tahan, penuhi aku dengan Roh-Mu, hiduplah Yesus di hatiku. Jemaat Tuhan, saya persilakan kita untuk mengambil sikap berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menaikkan pujian doksologi. Hati
kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu dipersilakan mengambil saat teduh sejenak. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur.